Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah KKR di malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kebangunan rohani dalam hidup kami, rohani kami boleh bangkit dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini saya berikan judul Tidak Takut, yang saya ambil di dalam Mazmur 112 ayatnya yang ke-7. Saya membacakannya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau di dalam terjemahan BIMK Mazmur 112 ayat 7 dikatakan, ia tidak takut menerima kabar buruk, hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kabar buruk atau di dalam tulisan ini, dalam teks ini, kabar buruk itu adalah kesulitan, penderitaan, malapetaka, kabar tidak menyenangkan, kesusahan, kejahatan, kesengsaraan, bahaya, berat, sedih, duka, dan juga masalah. Itu semua adalah kabar buruk yang sering kali kita tidak ada yang mau mendengar tentang kabar buruk itu. Dan sebelum kita memasuki tahun 2025, kita bahkan sudah mendengar kabar-kabar buruk yang akan kita mungkin lewati ketika memasuki tahun 2026. Beberapa kabar buruk adalah akan ada harga kebutuhan pokok yang naik, kemudian akan ada krisis air bersih, kemudian diduga akan ada perang dunia, dan banyak sekali yang diduga diprediksi oleh orang-orang yang akan terjadi pada tahun 2026. Namun di dalam pembacaan ini dikatakan ia tidak takut. Siapa yang tidak takut itu? Itu kalau kita melihat di dalam Mazmur 112 ayatnya yang pertama dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ternyata orang yang tidak takut akan kabar buruk atau kabar celaka itu adalah orang yang takut akan Tuhan dan orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Jadi salah satu berkat yang akan diterima oleh orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan adalah dia tidak takut kepada kabar buruk atau kabar celaka. Dan orang yang takut akan Tuhan tidak takut pada kabar yang menakutkan, karena dia percaya kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Mengapa dia tidak takut? Karena di dalam Mazmur 112 ayat 7 dikatakan, hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Kalau dalam terjemahan FHYH dikatakan, ia yakin benar bahwa Yahweh atau Tuhan itu memelihara dia. Dan kalau kita melihat hatinya teguh dan ia yakin benar, itu artinya adalah dia berdiri tegak atau lurus. Dia memantapkan hatinya, dia menetapkan hatinya siap. Dan mengapa? Karena dia percaya kepada Allah. Dia percaya diri, dia berani, dia bergegas mencari perlindungan karena dia percaya bahwa Allah memelihara seluruh kehidupannya. Dan itulah berkat yang diterima oleh orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintah Tuhan. Kabar buruk boleh datang, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memantapkan hatinya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu nabi di dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Habakuk. Kalau kita melihat di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
Nabi Habakuk terkenal dengan nabi yang hidup di masa kesukaran. Karena kalau kita melihat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, ayat yang sangat terkenal dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi di dalam masa kesukaran yang dinubuatkan kepada Nabi Habakuk atau yang sudah sedang dijalankan, Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan. Dan dia bilang, sekalipun segala sesuatunya yang tadi ada, namun sekarang tidak ada lagi, namun aku akan bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Dan ini bukanlah kata-kata dari seorang yang tidak mempunyai kedewasaan rohani tentunya. Karena orang yang mempunyai kedewasaan rohani pasti mampu untuk berkata-kata seperti ini karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah ketakutan dan kekhawatiran yang menghampiri Nabi Habakuk, dia berkata bahwa dia bersorak-sorak, dia melompat bersukacita, dia beria-ria, dia berputar bersukacita. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu atau hadiah yang membuat dia bersukacita, yang membuat dia bersukaria. Tetapi justru Nabi Habakuk melakukan ini di saat situasinya tidak baik-baik saja. Dia bersorak-sorak, dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Di kata Nabi Habakuk, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Oleh karena Nabi Habakuk berkata-kata seperti ini, dia berkata bahwa Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan itu kekuatanku, sehingga dia sanggup untuk bersorak-sorak dan beria-ria meskipun keadaan di sekelilingnya tidak baik-baik saja. Ada kata-kata dari tokoh yaitu Spurgeon. Spurgeon bilang bahwa sukacita di dalam Allah adalah sukacita yang paling membahagiakan dari semua sukacita. Bahkan sukacita berhenti menjadi sukacita ketika berhenti berada di dalam Tuhan. Jadi sukacita akan benar-benar terasa sukacita karena ada di dalam Tuhan. Dan sukacita adalah palsu ketika itu di luar Tuhan. Karena kita akan menemukan sukacita yang sejati ketika kita hidup di dalam Tuhan. Orang percaya memiliki respon yang benar terhadap kabar buruk. Kita sebagai orang percaya yang sudah mengerti firman Tuhan, yang mungkin setiap hari kita membaca, merenungkan firman Tuhan, biarlah itu bukan hanya sekedar kita baca, tapi itu hidup di dalam kehidupan kita, sehingga ketika ada kesukaran, ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merespon dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini kita boleh diingatkan kembali ketika kabar buruk itu datang, atau bahkan kita sedang menghadapi kabar buruk itu. Mari untuk kita orang-orang yang takut akan Tuhan, yang suka akan segala perintah Tuhan, untuk tidak takut kepada kabar buruk atau kabar celaka, melainkan kita memantapkan hati kita untuk percaya penuh kepada Allah. Tetap bersukacita di dalam Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Karena kenapa? Karena Allah yang memelihara seluruh kehidupan kita. Allah kita adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita, kita tidak terfokus pada sesuatu itu, tetapi kita justru terfokus pada sifat Allah yang memelihara, dan sifat Allah yang adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih di malam hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami tidak takut karena kami
hanya takut kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kamu tetap percaya kepada Tuhan, kamu tetap berharap kepada Tuhan, kamu tetap setia mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.